Hai guys, oh hai yuk. Hari ini aku bakal ada konten baru ya, tentang kayak podcast gitu lah. Oke, kita panggil aja dokter atau apa nih? Seringnya dipanggil dokter dia mah. Ayo silakan. Halo guys. Maaf. Antusias saya. Ini siapa ya namanya? Oh, nama saya Resja Pratama. You can call me Kevin. Oh iya, kenapa ini? Ada. Saya. Oh iya, katanya di sini ada ini ya, dukun beranak. Saya Bu mau beranak Bu, saya tuh anak. Iya, gimana? Dari mana asalnya? Saya apanya nih? Lahirnya dari ibu saya Bu. Dari ibu saya. Ya saya tahu, maksudnya alamatnya. Alamatnya jelas. Ini buat apa ya? Anda disduk capil. saya pendataan guys ya. Oke, jadi kontennya pendataan ini. Oke, jadi teman-teman Yang fans belum aku. kenal gue. Jadi ini tuh teman kerja aku, perawat juga. Bener nggak Pak? Iya. Takut salah nih. Tapi saya sering dipanggil dokter loh. Iya, kenapa Pak? Ketampangan. Dasar. Jadi aku nih mau hari ini kayak nyeritain story Tyler gitu ya, bukan? Jadi Boleh, kayak Pak, boleh. kayak ini kayak apa teh? Namanya jadi nyeritain pengalaman hidup orang gitu. Kok mukanya kayak langsung sedih gitu. Kayaknya sedih. Takut bocor. Apanya yang bocor, Pak? Story saya. Oh my god. Jadi kita mau bincang-bincang sedikit lah tentang pengalaman hidup. Anda atau saya? Anda. Oh, saya. Jadi dia tuh seorang perawat di sekarang kerja di mana, Pak? Sama kayak Anda kan Anda bilang. Ya, kita di kerja di puskesmas Salabatu sebagai petugas home care ya. Iya. Jadi home care tuh ngapain aja sih, Pak? Home care, rumah peduli. Kayak baju saya yang waktu itu ya, rumah peduli gitu ya. Jadi peduli rumah bukannya peduli pasien. Peduli pasien. Iya. Pokoknya intinya gitu deh. Ngerawat pasien, kunjungan pasien yang pasien nggak bisa berobat ke mana-mana sama kita dikunjungin gitulah ya intinya mah. Baik sekali Anda. Ya emang baik, gampang. Bayar gak? Nggak free, ini program pemerintah. Oh gitu. Oke. Jadi aku tuh pengen nanya nih, kenapa Anda ini ingin jadi perawat? Enggak. Ya Allah. Sangat-sangat to the point. Bener-bener. Enggak Bu, bukan jadi cita-cita. Siapa sih yang dulunya waktu kecil bercita-cita jadi perawat? Nggak ada kan? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Tim kreatif saya ada nih perawat. Saya juga enggak sih. Jadi gimana awalnya ceritanya? Jadi ceritanya itu ya gitu aja Bu, gimana? Panjangin Pak, panjangin. Ya Allah, panjangin ya. Ambigu banget kan. Jadi gini loh, dulu tuh setelah lulus sekolah nggak ngerti kan mau kemana, mau kuliah kemana, mau jadi apa. Terus ikut-ikut aja kan sama temen daftar, jadi perawat, udah deh. Gitu doang. Gitu doang, asli. Tapi asli loh, jadi perawat itu ilmunya emang bermanfaat banget. Gitu. Kerasa kan? Oh iya, saya rasakan. Ada suka duka nggak jadi perawat tuh? Gimana? Sukanya Ketemu jodoh. sukanya amin. Jodoh dia perawat insya Allah. Amin. Sukanya karena
ilmunya merenya. dukanya ya duka teuing banyak. dukanya nggak ada cuannya. Oke, kita ngomongin gaji. Enggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Kira-kira menurut Anda ini gaji perawat tuh sebenarnya rata-rata itu cukup nggak? Maksudnya kan banyak tuh yang honorer gitu ya. Gimana menurut Anda? Cukup. Gini loh, kalau misalnya nyari uang, ngandelin satu kerjaan itu nggak bakalan nyukupin kemauan kita. Makanya harus bisa nyari uang di tempat lain gitu. Multifunction ya berarti ya. Multifungsi. Oh iya bener. Jadi saya dengar-dengar Anda juga punya apotek nih, bener nggak? Ya, alhamdulillah ya Allah, masya Allah sekali kan. Masih 27 tahun loh. Lah punya apotek. Aduh, keren. Hasil sendiri ya, itu hasil sendiri ya. Saya sendiri ya, bukan ini. Apa nyogok? Bukan. Masa saya nyogok? Jaga lilin. Enggak lah. Kali ya bisa jadi ya. Enggak ya. Alhamdulillah nih. Berarti rezekinya insya Allah halal ya. Mau tahu nggak dari mana itu sumbernya? Enggak sih, nggak mau tahu. Biar panjang Bu. Biar panjang Bu. Nanti nanya-nanya terus gimana ini? Ya coba jelaskan aja lah. Nah, udah jelaskan biar panjang. Jadi aku paksa. Iya, paksa nggak apa-apa. Mukanya merah banget tuh. Seneng dia. Gimana? Nyeritain dari mana? Dari awal niatnya tuh gimana awalnya gitu, sampai kepikiran mau bikin gitu. apotek. Dari entrepreneur, karena dulunya saya orang susah Bu. Susah ngapain? Saya itu kan basicnya banyak yang ngira itu saya itu orangnya orang berada, padahal berada. Sekarang nggak ada. Ada Bu. Ada. Anda ngeliatin perut terus berapa bulannya? 6 ke 7 udah USG loh. Ini cewek cowok. Aduh ya Allah. Bercanda. Ya, terus lanjut gimana? Jadi basicnya itu kan saya tuh orang dari keluarga menengah ke bawah. Dari menengah ke bawah. Lebih ke bawahnya sih, bukan menengahnya, tapi menengah ke bawah. Menjorok nggak? Iya, dari faktor ekonomi. Nah, dulu tuh saya semenjak lulus kuliah, sok ngajago lahnya. Istilahnya. Sok ngajago. Jadi fasilitas dari orang tua itu kecuali rumah sampai sekarang masih ditinggalin, dikasihin ke orang tua. Alhamdulillah. Nah, saya pertama lulus kuliah itu pakai handphone cinit-nit Bu. Tahu nggak yang Samsung Flip itu yang harganya 270.000? Ini kayak gini. Yang kayak gini nih, ya Samsung Flip 270.000. Ya Allah, jangan-jangan itu ya yang Bukan ini bukan punya saya, nggak tahu. ketinggalan ini. Dulu tuh kan ya, pertama kerja diajak piknik kan ke mantan kerjaan saya dulu, diajak piknik ke Tangkuban Perahu dan bingung kan pengen dokumentasi, terus saya gimana pengen dokumentasinya, pengen tahu nggak, saya itu minta foto gitu ke teman-teman, terus minta di tag di Facebook. Bukan Instagram. Dulu kan belum ada, bukan saya itu. Muka Anda boros, muka Anda tua. Di tag ke Facebook gitu, ya Allah. Nah, dari situlah ya saya tuh jadi ngedobel sama di Badannya yang double. enggak, kerjaannya Bu ngedobel, terus dapat ilmu kan. Terus coba-cobalah buka klinik kesehatan di rumah. Udah punya ini. Perawat juga bisa buka praktek ya. Ternyata
dulu dengan modal 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Yakin Pak, beneran asli? Asli 500.000 modal belanja obat-obat umum sampai sekarang alhamdulillah bercabang jadi punya apotek, toko obat. Udah gitu. Alhamdulillah ya. Jadi udah berapa lama itu? kalau apotek udah 1 tahun. Kalau toko obat dari April. Emang bedanya toko obat sama apotek beda? Beda lah, Bu. Oh beda. Kalau apotek itu udah ada penanggung jawabnya, SPAM-nya, APT. Kalau toko obat mah itu mah izin tetangga aja. Oh iya, izin tetangga ya. Oh saya ngerti. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya gaji cukup enggak? Sebenarnya kalau gaji itu bukan jadi tolak ukur. Gitu. Bersyukur aja ya Bersyukur kita. aja gitu. Mudah-mudahan diperbanyak rezekinya, Amin. disehatkan badannya kayak saya. Udah. Iya. Selain sehat, besar juga badannya. Besar apanya? Perutnya. Ada nggak sih pengalaman selama jadi perawat tuh pengalaman yang sangat mengesankan gitu? Jadi apa? Misalnya ketemu pasien yang kayak gimana gitu yang menurut Anda wah banget gitu. Enggak sih, alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja. Tapi saya jadi perawat jadi kebanggaan orang tua. Nggak tahu kenapa, alhamdulillah mungkin karena basic orang tua jadi keluarga saya tuh bukan mengutamakan pendidikan gitu. Dan saya jadi sarjana jadi pada bangga deh. Oh. Jadi ini kebanggaan orang tua. Saya dibanggakan oleh orang tua, masyarakat, nusa bangsa. Sangat-sangat membanggakan. Oke. Pernah nggak sih dapat kan tadi itu kebanggaan ya berarti ya. Misalkan kalau misalkan dari masyarakat sendiri gitu, ada nggak sih yang menilai kita itu jelek gitu di mata mereka gitu? Seorang perawat menurut Anda tuh gimana? Nggak hanya seorang perawat sih, semua profesi juga pasti orang lain itu mandangnya dua sisi yang berbeda. Pasti ada negatifnya, pasti ada positifnya. Nggak selalu perawat, makanya kalau nanya gitu umum soalnya gini, kadang tuh saya kayak misalkan sekarang nih posisi pandemi kan. Misalnya kita nggak ada titik atau momen tertentu yang kita nggak bisa nolong si pasien itu, terus kayak apa ya namanya tuh, kayak istilahnya kita tuh sampai toh-tohan gitu ya nolong orang, tapi masyarakat kayak kan itu kalian digaji gitu, kayak gitu. Padahal nggak dapet. Curhat Bu, punten ya. Iya, maksudnya kayak kamu tuh emang tugasnya menolong gitu. Apa sih perawat gitu, kayak apalah gitu. Apa sih gitu ya? Menurut Anda gimana tuh? Ya sabar aja. Kunci kan perawat mah emang profesi yang paling sabar ya Bu. Iya, sangat sabar sekali ya. Kita ya nyebokin sabar. Oh my God. Hal yang orang lain tidak bisa lakukan kita bisa ya, insya Allah. Pasti pasti Allah mengizinkan. Pasti Allah mengizinkan ya, tentu niatnya pun baik kan ya, kita nolong orang gitu ya. Iyalah, kita mah di tayungan istilahnya, walaupun Insya Allah. intinya kecil ya. Tapi alhamdulillah dicukupkan karena ya cukup. Iya cukup. Ya. Intinya sih qanaah ya, kita harus merasa cukup. Tawakal, sakinah, mawadah, warahmah. Ya amin ya Allah. Jadi gitu guys. Ya jadi rencananya ke depan itu ada apalagi mau nambah usaha atau apa gitu Pak? Kalau misalnya orang yang suka usaha pasti pengen punya lagi. Saya mah karena pengen usaha itu karena sadar diri Bu. Kenapa? Kurang. Merendah untuk meninggi anak ya. Makanya saya tuh buka usaha. Nah kenapa kemarin
nggak ikutan CPNS atau apa, bukannya apa-apa, sadar diri aja. Jadi lebih seneng ke usaha gitu ya. Lebih seneng ke yang bersosialisasi gitu. Marketingnya bagus kayaknya nih. Insya Allah, amin. Nah, saya punya cita-citanya kayak gini, punya usaha minimal 5 usaha dengan passive income 1 bulannya 10 juta, itu cita-cita Iya, saya. ya. Mudah-mudahan kalau dari doa saya sih lebih ya 100 juta lah minimal ya. Jadi nanti kalau misalnya usia 40 tahun itu pengennya stay at home. Bagi teman-teman yang mau bukan cita-cita, yang mau keluar sekolah gitu ya, nggak ada salahnya kita Jadi perawat. jadi Jadi apa aja. jadi apa aja ya, tapi kalian harus kuat ya menghadapi kenyataan itu ya. Kayak gitu. Terakhir nih dari saya, ada gak quotes gitu? Jadi orang penting itu baik, tapi lebih baik jadi orang baik. bagus. Iya, oke bener. Ya gimana nih? Udah selesai. Malu kita dilihat. Ada tim kreatif yang baru ya di sini. Ya Allah, ini apa editor ini? Ya jadi kita sebenarnya saya kalau bikin konten di Nantilah next time ya di kamar. ada part 2-nya ya. ada part 2, oke. Ngomongin apa nih kita nanti? Nah, nanti cari bahasan. Penkes saja, penkes, oke. Atau ngomongin pengalaman saya sebagai perawat, oke. Ya nanti saya yang jadi itu. Jadi pakai wignya, oke. Oh, siap. Oke, nanti saya akan lanjut next pertemuan berikutnya ya. Ya. See you next time. Bye bye. Bye.